warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifaryani dengan NIM 29020500018 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi ijaroh beserta pencatatannya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Pengertian ijaroh. Ijaroh menurut PSAK 107 itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ijaroh dan yang kedua ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh ialah pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan kepemilikan itu sendiri. Sedangkan ijaroh muntahiyah bitamlik ialah akad sewa menyewa pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Nah, bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya. Yang pertama, dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijaroh itu lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijaroh mengandung resiko yang usaha lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. Ketentuan transaksi ijaroh diatur oleh Fatwa DSN MUI atau singkatannya ialah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama ialah ketentuan syariah tentang ijaroh yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijaroh. Yang kedua, ketentuan IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 tentang al-ijaroh al-muntahiyah bi al-tamlik atau yang biasa kita kenal ialah ijaroh muntahiyah bit tamlik. Yang ketiga ialah ketentuan multijasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004 tentang pembayaran multijasa. Selanjutnya ialah cakupan standar akuntansi untuk ijaroh dan juga ijaroh muntahiyah bitamlik. Standar akuntansi untuk ijaroh ini menggunakan atau diatur dalam PSAK nomor 107. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijaroh dan juga IMBT. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran perolehan objek ijaroh, pendapatan ijaroh, dan IMBT, piutang pendapatan ijaroh dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, dan terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. Selanjutnya ialah rukun transaksi ijaroh. Nah, rukun transaksi ijaroh ini terdapat 3 cakupan. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama ialah transaktor. Transaktor itu terdiri atas penyewa atau nasabah, dalam bahasa Arabnya ialah mustajir, dan pemberi sewa atau bank syariah atau muajir. Kedua transaktor ini disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan yang lain sejenisnya. Jadi transaktor ini pastinya harus berakal ya. Implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai pemberi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan aset yang disewakan. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan aset. Yang ketiga, menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
Adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa, tadi itu adalah kewajiban penyewa ya atau bank syariah. Nah, sekarang kewajiban nasabah nih, yang pertama, membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewakan serta menggunakannya sesuai kontrak. Dan juga tentunya pasti menggunakannya itu harus dengan baik, dengan benar, dirawat. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau tidak material. Artinya itu menanggung biaya pemeliharaan, misalkan ada kerusakan-kerusakan sedikit dari barang yang kita sewa, kerusakan kecil lah intinya, bisa kita benerin gitu, benerin sendiri. Yang ketiga, jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari pengguna yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya. Ia bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Yang kedua ialah objek ijaroh atau ma'qud alaih atau ujroh dan manfaatnya. Objek kontrak ijaroh meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Adapun ketentuan objek ijaroh adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek ijaroh. Apa sih objek ijaroh? Objek ijaroh ialah manfaat dari penggunaan barang dan juga jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, fasilitasnya itu mubah atau dibolehkan, jadi boleh-boleh saja. Yang keempat, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang kelima, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Yang keenam, ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan juga jarak. Objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud ataupun tidak berwujud. Implementasi aset berwujud itu dia termasuk ijaroh dan ijaroh IMBT. Sedangkan aset tidak berwujud itu seperti ijaroh multijasa. Nah, contohnya ijaroh multijasa ini adalah misalkan umroh, travel umroh itu termasuk ijaroh multijasa. Dan yang terakhir, ketiga, ialah ijab qabul, yakni pernyataan dari kedua belah pihak. Ijab dan qabul dalam akad ijaroh merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Selanjutnya adalah alur transaksi ijaroh dan IMBT. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman apabila gambar ini kurang jelas atau buram. Alur yang pertama ialah negosiasi dan persyaratan antara bank dan juga nasabah. Yang kedua, akad sewa menyewa dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, atau dengan kata lain ialah akad tetap sewa menyewa pemindahan hak milik hanya janji, atau dalam bahasa Arabnya ialah wa'ad, yang tidak mengikat. Yang ketiga ialah serah terima barang untuk disewa. Nah, serah terima barang ini ada dua pilihan bagi nasabah. Yang pertama itu ya atau tidak. Jika ya, setuju, maka akad pemindahan hak milik itu terjadi jual beli atau pemberian. Nah, jika nasabah menolak, tidak, maka nasabah mengembalikan barang yang disewa tersebut setelah habis masa sewa. Dan yang terakhir itu ialah tentunya membayar uang sewa. Di sini saya ada sebuah ilustrasi contoh untuk akuntansi ijaroh, di mana transaksinya ialah dilakukan sewa atas sebuah gedung selama 3 tahun
Pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp100.000. Pemberi sewa tersebut membeli gedung yang disewakan sebesar Rp2 juta dan akan disusutkan selama umur manfaat atau umur ekonomisnya yaitu 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Lalu bagaimana nih jurnal buat si pemberi sewa dan juga si penyewa? Nah, awal jurnal buat si pemberi sewa ialah pembelian gedung. Nah, jurnalnya ialah aset ijaroh pada kas, aset ijaroh di debit, dan kasnya di kredit. Karena si pemberi sewa ini membeli gedung, maka aset ijarohnya bertambah dan kita taruh di debit. Dan sudah mengeluarkan uang nih untuk membeli gedung tersebut, maka kasnya berkurang. Sama-sama nominalnya ialah Rp2 juta. Lalu, jurnal buat si penyewa ialah beban sewa pada kas sebesar Rp100.000. Mengapa? Karena si penyewa ini harus membayar sewa setiap bulannya sebesar Rp100.000. Kemudian selanjutnya penerimaan pendapatan sewa per bulan. Nah, jurnal buat si pemberi sewa ialah kas pada pendapatan sewa. Mengapa? Karena si pemberi sewa ini menerima uang sewa setiap bulannya dari si penyewa atau bisa dibilang nasabah, maka masuknya ialah ke dalam kas sebesar Rp100.000, kas terhadap pendapatan sewa. Lalu jurnal buat si penyewa bagaimana? Jurnalnya ialah beban sewa pada kas tetap ya, seperti yang pertama, sebesar Rp100.000. Nah, selanjutnya ada penyusutan setiap akhir tahun. Nah, ini dikhususkan hanya untuk pemberi sewa saja. Karena penyusutan itu hanya untuk gedung. Nah, yang mempunyai gedung tersebut kan hanya si pemberi sewa atau dengan kata lain misalkan bank ya. Jadi, jurnalnya itu ialah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar Rp400.000. Kok bisa Rp400.000? Cara ngitungnya ialah pemberi sewa itu kan membeli gedung seharga 2 juta. Gedung itu seharga 2 juta dan akan disusutkan selama umur manfaat atau umur ekonomisnya 5 tahun. Maka 2 juta dibagi 5 sama dengan 400.000. Nah, jurnal buat si penyewa tidak ada karena yang membeli gedung itu si pemberi sewa. Dan yang terakhir ada akhir akad aset ijaroh dikembalikan kepada pemberi sewa. Jurnalnya ialah aset non-kas pada aset ijaroh. Nominalnya ialah Rp2 juta. Selanjutnya ada ilustrasi akuntansi ijaroh muntahiyah bitamlik. Ini sama seperti tadi, cuman bedanya kalau di ijaroh muntahiyah bitamlik ini ada sewa itu akan dibeli oleh penyewa. Nah, transaksinya ialah dilakukan sewa atas sebuah gedung selama 3 tahun. Pembayarannya dilakukan setiap bulan sebesar Rp100.000. Si pemberi sewa tersebut membeli gedung yang disewakan sebesar Rp2 juta dan akan disusutkan selama umur manfaat atau umur ekonomisnya 5 tahun dengan metode garis lurus. Sama ya seperti tadi soalnya. Kemudian disepakati bahwa pada akhir masa sewa akan dibeli oleh si penyewa. Pada akhir masa sewa habis nanti, gedung tersebut akan dipindah pemilik kepada si penyewa, akan dibeli. Lalu jurnalnya seperti apa? Nah, yang pertama, jurnal buat si pemberi sewa sama seperti yang ijaroh biasa tadi sebelumnya. Pembelian gedung. Jurnalnya ialah aset ijaroh pada kas. Karena dia membeli gedung, maka asetnya bertambah, namanya aset ijaroh, dan juga uangnya berkurang sebesar Rp2 juta. Dan menerima pembayaran sewa sebesar Rp100.000. Kas di debit dan pendapatan sewa Rp100.000. Jurnal buat si penyewanya ialah tetap beban sewa pada kas sebesar Rp100.000. Kemudian selanjutnya ada penerimaan pendapatan sewa per bulan. Bagi si pemberi sewa,
Jurnalnya ialah kas karena dia memperoleh pendapatan setiap bulannya sebesar Rp100.000. Menjadi kas pada pendapatan sewa sebesar Rp100.000. Kemudian kepada penyewa, jurnalnya ialah tetap beban sewa pada kas. Terakhir ialah penyusutan setiap akhir tahun. Nah, penyusutan setiap akhir tahun ini hanya berlaku bagi si pemberi sewa. Jurnalnya ialah beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan. Beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 400.000. 2 juta dibagi 5 tahun, dibagi umur ekonomisnya. Jadi Rp400.000. Selanjutnya ada transaksi di mana pada saat akhir kontrak, aset ijaro itu dijual kepada penyewa secara tunai sebesar Rp900.000 dengan akad jual beli. Nah, transaksi ini tuh bisa terjadi apabila masa sewa telah berakhir. Barulah kita bisa melakukan akad jual beli. Lalu bagaimana nih jurnal buat si pemberi sewa dan juga si penyewa? Jurnal buat si penyewa ialah aset non-kas pada kas sebesar Rp900.000. Mengapa aset non-kas? Karena kita telah sebagai penyewa telah membeli gedung sebesar Rp900.000, maka aset kita namain aset non-kas. Jadi gedung bertambah Rp900.000 dan kita telah mengeluarkan uang, maka kas kita berkurang sebesar Rp900.000. Dan jurnal buat si pemberi sewa ialah kas sebesar Rp900.000 di debit atau bertambah. Mengapa? Karena kita telah menjual gedung kita kepada si penyewa itu sebesar Rp900.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan sebesar 1.200.000. Nah, dari mana sih 1.200.000 ini? Di soal sebelumnya kan ada dilakukan sewa atas sebuah gedung selama 3 tahun. Nah, umur gedung itu yang disewakan selama 3 tahun. Kemudian ada penerimaan pendapatan sewa per bulan sebesar Rp400.000. Nah, maka Rp400.000 dikalikan 3 tahun. Maka jurnalnya di sini adalah 1.200.000. Kemudian ada aset ijaro sebesar 2 juta. Aset ijaro ini didapat dari soal sebelumnya, yaitu yang disewakan, gedung itu disewakan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian sisanya ialah keuntungan penjualan. Jadi di sini tuh kasusnya bisa kita bisa untung ataupun rugi. Nah, pada soal ini kita mengalami keuntungan, maka nama akunnya ialah keuntungan penjualan sebesar Rp100.000. Kemudian transaksi terakhir, jika pada saat akhir akad ijaroh, aset ijaroh itu dihibahkan dari pemberi sewa kepada penyewa dan nilai wajar Rp500.000. Nah, jadi di sini itu kasusnya, misalkan kita ibaratkan dengan bank dan nasabah. Bank itu mengasih dengan cuma-cuma gedung milik bank kepada si nasabah itu dengan nilai wajar, mempunyai nilai harga gedung itu sebesar Rp500.000. Maka jurnal buat si penyewa ialah aset non-kas, dia telah mendapatkan gedung itu sebesar Rp500.000 dan juga si penyewa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000. Kemudian, jurnal buat si pemberi sewa ialah beban ijaro sebesar Rp800.000. Nominal dari Rp800.000 itu adalah 1.200.000 akumulasi penyusutan yang di atas dikurang dengan Rp400.000 dikurang dengan jurnal yang sebelumnya di penyusutan setiap akhir tahun Rp400.000, maka hasilnya ialah Rp800.000. Maka sisanya ialah aset ijaroh sebesar Rp2 juta. Sekian presentasi tentang akuntansi ijaro beserta pencatatannya dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.